Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldia Sevi Noval Pratama, nomor absen 3 dari kelas 11 MIPA A. Di sini saya akan membaca ceramah yang bertema keagamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang terhormat Ibu Sri Muriani MPD selaku Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Kota Probolinggo yang saya hormati, dan teman-temanku yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur dan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan di masa pandemi ini. Pada kesempatan ceramah ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Salat merupakan tiang agama. Seperti kata pepatah, salat merupakan tiang agama. Karena itu penting bagi kita, utamanya umat muslim, untuk menjalankan salah satu rukun Islam tersebut. Saudaraku, kita semua tahu salat merupakan tiang agama. Maka kita sebagai umat muslim yang beriman, agaknya selalu dirikanlah salat dan yang khusyuk dan benar. Karena dengan kita khusyuk saat menjalankan ibadah salat, berarti kita telah menjalankan satu tiang kehidupan. Salat merupakan tiang agama. Hal tersebut bisa dianalogikan dengan sebuah tiang bangunan roboh, maka seluruh bangunan pasti ikut hancur dan roboh. Begitu juga dengan kehidupan kita, baik buruknya salat. Kita merupakan cerminan perilaku kehidupan yang kita jalani. Banyak orang yang berpendapat bahwa jika ingin melihat bagaimana seseorang, maka cukup lihat cara sholat orang tersebut. Kalau sholatnya baik, insya Allah semua amalan yang dilakukan orang tersebut baik adanya. Karena kekhusyukan sholat dapat mencerminkan bahwa seseorang telah dengan maksimal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini, yaitu sholat. Hal ini juga merupakan sebuah bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain halnya saudaraku, jika kita selalu seenaknya dan tidak khusyuk saat menjalankan sholat, baik dalam soal waktu maupun bacaan sholat yang dilanturkannya, maka sudah dapat dipastikan amalan lain yang dilakukan oleh orang tersebut tidak akan jauh beda. Ada juga sebuah hadis Nabi yang artinya bahwa sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Hal ini menjadi sebuah kesimpulan, yaitu sholat yang dikerjakan dengan baik dan khusyuk akan dapat mempengaruhi jiwa dan hati nurani kita, khususnya dari penyakit hati dan hal buruk yang bisa merugikan orang lain. Salat ini tiang agama. Harus kita tegakkan tiang agama ini. Mulai dari kita, istri kita, anak kita, tegakkanlah sholat. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang tidak sholat, tidak ketenangan, tidak ada keberkahan, dan orang yang tidak sholat sudah pasti sesat menurut nas Al-Quran. Ini harus kita usahakan bagaimana kita mendidik dari kita, istri kita, anak kita untuk sholat, dan tegakkanlah sholat. Nah, bagaimana cara menegakkan sholat? Yang pertama, harus menegakkan sholat di awal waktunya, karena sholat ada waktunya. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qadaitum sholawata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan ala junubikum fa'idha ma'natum wa aqimus sholawah inna
sholawata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana seperti biasanya. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 103. Yang kedua, belajar sifat sholat Nabi. Seseorang harus belajar bagaimana sifat sholat Nabi, sebab Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumni usolli." Artinya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat sholatku. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, khusyuk dan tumakninah. Tidak bisa seseorang sholatnya cepat. Ada seseorang sahabat di zaman Nabi SAW yang sholat kemudian dia salam. Nabi jawab salamnya, kemudian kata Nabi, "Arji fusolli fa innaka lam tusolli." Artinya, sholat, kamu belum sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat lagi, lalu Nabi mengatakan lagi, "Rji fusolli fa innaka lam tusolli." Artinya, sholat, kamu belum sholat. Sampai Nabi ajarkan bagaimana sholat itu dengan tumakninah. Berdirinya lama, rukuknya lama, iktidalnya lama, sujudnya lama, tenang, tumakninah. Itu namanya tidak terburu-buru. Jadi, yang harus diperhatikan dalam sholat adalah yang pertama, waktunya. Yang kedua, wajib untuk mengikuti cara sholat Nabi. Yang ketiga, khusyuk dalam sholat. Hadirin rahimakumullah, apa fungsi sholat itu? Fungsi sholat ada 3. Yang pertama, sholat merupakan senjata ampuh untuk menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu menjaga dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 45. Di antara kita ada yang sholatnya tidak mencegah perbuatan keji dan munkar, yaitu STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Kata Ustadz Habsyi, hal itu terjadi karena sholatnya kurang khusyuk. Sholat yang kita lakukan hanya simbol ritual sehari-hari yang tidak kita mengerti dan hayati sama sekali. Fungsi sholat yang kedua, sholat merupakan ibadah yang pertama kali akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Menawi sholatipun saya ugi amalan sanesipun. Fungsi sholat yang ketiga, sholat juga mengajarkan kita kedisiplinan. Sholat waktunya ditentukan. Hadirin rahimakumullah, marilah kita wujudkan makna kedisiplinan dalam sholat agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sholat is a way to always remembering Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, jika tak sembahyang, apa gunanya? Demikian ceramah yang saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsir atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kata-kata kurang berkenan. Billahi wa taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.